sejahtera bagi kita semua ya Allah. Yang saya hormati Ibu Mastawati Nduru, SPD MHUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan terlebih kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya kepada kita sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pentingnya etika dalam berbahasa. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, contoh perilaku sopan santun ini sangatlah penting bagi setiap orang, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan, yang selalu diiringi dengan norma-norma dan etika-etika yang saling berkaitan, terutama etika dalam berbahasa. Etika berbahasa ini sering kita lakukan, sering kita jumpai setiap harinya, dan salah satu bentuk contoh perilaku yang baik dan sopan. Dengan demikian, mari kita membiasakan diri, menanamkan dalam diri kita bahwa pentingnya etika dalam berbahasa, yang akan berpengaruh positif dan bermanfaat baik terhadap diri kita tentunya. Karena ketika kita berbicara atau menyampaikan dengan sopan dan santun, maka kita akan lebih dihargai dan disenangi oleh orang lain, dimulai dari teman, saudara, keluarga, maupun guru-guru di sekolah. Contoh hal kecil perilaku sopan santun tersebut ketika kita berbicara kepada teman kita, menyapa, memberikan salam ketika bertemu, menyampaikan suatu pendapat yang baik dan sopan di saat ada pertemuan organisasi, dan terlebih ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua kepada kita. Dan itulah hal yang perlu kita perhatikan, ungkapan yang sewajarnya dan selayaknya kita ujarkan kepada seseorang agar terkesan baik dan tidak menyinggung. Namun pada saat ini banyak sekali kalangan muda yang sudah menyepelekan hal tersebut dan tidak peduli pentingnya etika dalam berbahasa. Seperti yang kita jumpai di sekitar kita, seringkali banyak siswa-siswa yang melawan gurunya, mencaci maki melalui sosial media, memberikan sindiran melalui sosial media, bahkan menyebarkan fitnah-fitnah yang akhirnya menimbulkan berbagai pro kontra dan akan merugikan diri kita sendiri. Dan ini hal yang perlu disayangkan dan diwaspadai juga, yaitu penyalahgunaan iptek. Yang iptek ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam mengakses berbagai informasi. Namun, kebanyakan kita menghabiskan waktu mencari informasi yang tidak penting. Bahkan kalangan muda sekarang lebih menghabiskan waktunya untuk mencari situs-situs yang bahkan menjerumuskan. Dan disebabkan karena apa? Disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua, kurangnya pengawasan orang tua setiap pergaulan anaknya, dan juga salah satu pengaruh lingkungan sekitar. Pada saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai kecanggihannya dan kemudahan-kemudahannya, sehingga kita dapat mengakses berbagai informasi yang sesuai kita inginkan. Namun di sisi lain, dengan kemudahan-kemudahan itu mengubah kita, mengalihkan dunia kita dari dunia nyata menjadi dunia maya, sehingga kita acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Dan dampak negatif tersebut tidak sepenuhnya kita limpahkan pada perkembangan iptek, sebab iptek ini berfungsi sebagai mempermudah siapa yang menggunakannya. Dan inilah hal yang perlu kita perhatikan dan kita ubah untuk membangun karakter generasi muda zaman sekarang. Apa hal yang perlu kita lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Karena media sosial berfungsi sesuai keinginan siapa penggunanya. Apabila penggunanya menggunakannya di hal-hal yang baik,
maka akan bermanfaat baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Yaitu dengan cara lebih menjaga privasi pribadi kita. Tidak semua kegiatan kita umbar di media sosial. Menjauhkan informasi-informasi yang tidak penting. Lebih membagi waktu lagi untuk bermedia sosial. Kapan kita bersosialisasi di lingkungan sekitar dan kapan kita bermain media sosial, dan menjauhkan ujaran-ujaran kebencian di media sosial sebagai tokoh provokasi sehingga tidak dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah yang akan merugikan nama baik kita sendiri. Untuk itu, saya mohon kepada teman-teman kalangan muda sekarang, mari kita membiasakan diri untuk berbicara yang baik dan sopan. Apalagi di dunia pendidikan sekarang, banyak sekali organisasi-organisasi yang kita temui atau ikuti, pertemuan-pertemuan. Jadi kita harus lebih menanamkan dalam diri kita pentingnya etika dalam berbahasa, agar kita dapat bergaul dengan baik, memiliki teman baik, dan memberikan pengaruh-pengaruh positif terhadap orang lain. Mari kita menjadi panutan bagi setiap orang. Ini terutama bagi kalangan muda yang sudah paham betul dan sudah berpendidikan. Dan mari kita memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa media sosial ini tidak sepenuhnya diumbar, tidak sepenuhnya mempermudah kita dalam melakukan sesuatu. Mari kita coba mengubah pola pikir kita, sudut pandang kita untuk menggunakan media sosial. Marilah kita saling membagi waktu, mari kita saling quality time terhadap orang tua, mari kita saling memberikan teguran kepada teman, dan marilah kita saling menjadi panutan bagi setiap orang dengan berbagai cara kita untuk mengungkapkan ungkapan yang sopan dari setiap pertemuan. Mari kita sering ikut bersosialisasi. Mari kita sering memberikan pemahaman kepada orang lain, masyarakat, bahwa pentingnya etika dalam berbahasa. Mari kita ubah pola pikir kita, sudut pandang kita terhadap penggunaan iptek. Karena iptek tidak sepenuhnya disalahkan dalam hal tersebut. Sebab iptek ini berfungsi untuk mempermudah kita melakukan segala sesuatu. Apabila penggunanya menggunakannya dengan baik, maka akan bermanfaat dengan baik. Dan begitu pula dengan sebaliknya. Dan hanya sampai di sini pidato saya mengenai etika dalam berbahasa. Jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.